Silakan Ibu Fatimah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu moderator kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wih, semangatnya Bu Lulu. Sekali lagi yang jawab salam saya lebih semangat. Saya doakan impiannya segera terwujud. Amin, amin ya robbal Amin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi yang menjawab salam saya lebih semangat lagi. Saya doakan bisa umroh tahun ini bersama SSW, Amin. bersama timnya. Amin ya Amin. Amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom malam ini. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di Zoom malam ini mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, founder dan co-founder SSW, Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari, kita doakan beliau berdua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, ya, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati COO AA Rizal Fahmi Ramadan, CFO Umi Hajah Elis Ratnasari, CTO AA Firmansyah Kurniawan, CMO Umi Kalsum Minang CMA, CBDO Hajah Rika Rahmawati, PIC SBS Pusat Miftahul Jannah dan Uti Hajah Kartina, PIC SBS Jakarta Ibu Marliah dan Bapak Faisal Da'i, PIC SBS Tangerang Ibu Yunarli dan Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin, PIC SBS Serang, Bapak Haji Surji Tabrani dan Ibu Calia Mulyaningsih. Dan seluruh Exco 1 hingga Exco 16. Kepada seluruh leader ST20, ST150, ST500, ST1000, dan ST2000. Kepada seluruh New Brilliant, Star Brilliant, Big Star Brilliant, Luxury Brilliant, dan Champion Brilliant. Amin. Dan seluruh tim SSW yang sangat luar biasa yang hadir malam ini. Ya. Aplaus dong buat kita semua, Masya Allah. Ya. Selamat datang, selamat datang. Saya ucapkan di BDP Business Developing Program dengan tema Handling Objection saat Follow Up. Masya Allah. Baik, kita langsung ke slide, bisa ya, Reza? Nah, handling objection. Itu udah bahasa Inggris ya, teman-teman ya. AA. Bisa langsung di slide, A. Nah, handling objection yaitu tanpa interaksi tak akan ada transaksi. Ya, teman-teman ya.
Jadi di bisnis kita ini kita harus ada interaksi. Karena kalau nggak ada interaksi, kita nggak akan ada transaksi. Apa sih interaksi itu? Nah, ya interaksi. Bicara seperti ini ya. Jadi interaksi itu baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Kalau yang langsung itu seperti kita silaturahmi, telepon, terus WA ke teman ya. Lalu kalau yang tidak langsung seperti canvassing yang sering kita lakukan nih, canvassing untuk menambah daftar nama. Lalu iklan di medsos ya. Nah, itu semua adalah dasar dari terjadinya transaksi ya. Lalu interaksi ini bisa berupa komunikasi antara kita ya, istilahnya penjual dan pembeli gitu ya. Proses negosiasi. Jadi kita negosiasi ya, atau bahkan hanya sekedar melihat produk. Produk kan kita ada produk ya. Lalu interaksi sebagai dasar transaksi. Apa sih? Itu untuk melakukan transaksi biasanya ada proses komunikasi antara pihak yang terlibat. Nah, ini dia slide-nya. Jeng jeng. Nah, ini dia. Ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Maaf, suara saya terdengar ya? Jelas? Jelas. Jelas? Alhamdulillah. Jadi untuk melakukan transaksi biasanya ada proses komunikasi antara pihak yang terlibat. Seorang pembeli perlu mengetahui informasi tentang produk. Betul ya? Jadi calon mitra kita, kalau kita di dalam usaha kita ini perlu mengetahui informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Dan calon mitra kita juga perlu dan kita sebagai penjual atau mitra yang ingin memprospek perlu menyampaikan informasi tersebut. Ya. Interaksi ini bisa dalam bentuk percakapan langsung. Kita bisa ngobrol langsung sama calon mitra kita melalui media sosial atau melalui platform e-commerce. Lalu penting nggak sih? Nah, pentingnya interaksi dalam pemasaran. Ini teman-teman. Dalam konteks bisnis, interaksi dengan pelanggan sangat penting untuk membangun hubungan. Kita jadi bangun hubungan dulu ya dengan calon mitra kita. Ya, memahami kebutuhan mereka. Nah, kalau kita nggak paham gimana kita untuk membangun hubungan dan pada akhirnya mendorong terjadinya transaksi. Gitu ya, teman-teman. Jadi karena ini dibahas ya, handling objection karena terjadinya adanya interaksi. Kalau nggak ada interaksi, lalu nggak ada transaksi, nggak ada namanya handling objection. Ya. Lanjut. Yang kedua, semakin bagusnya relasi. Belum, A. Yang kedua belum tuh. Semakin bagusnya relasi, semakin tingginya konversi. Nah, ini artinya maksudnya bagus banget ya di sini ya. Jadi seperti di SSW itu ada di buku roadmap itu ada FAST ya, FAST. Yang pertama itu finansial, ambisi, supelitas dan teachable. Nah, itu diisi teman-teman ya supaya kita tahu finansial dan ambisi calon mitra kita. Karena semakin bagus FAST-nya itu semakin tinggi konversi. Ya, semakin tinggi tingkat closing. Ya. Di SSW sudah ada belum Bu Fatimah contohnya? Sudah banyak. Ya. FAST mereka itu tinggi ya. Nah, akhirnya mereka bisa teman-teman kita di SSW ini ada yang bisa mengambil paket priority ya, begitu. Atau paket keluarga. Lalu sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Artinya kita sharing-sharing aja dulu ya. Jadi kita nggak ada beban di sini. Kita hanya sekedar menyampaikan informasi tentang usaha kita.
ya tentang 7 solusi itu. Lalu baru sharing-sharing kemudian. Lanjut. Nah, ini dia. Presentasi. Wah, siapa nih yang hari ini sudah presentasi ya? Presentasi dan follow up. Nah, terkadang ada juga yang nanya follow up Bu Fatimah apa itu? Meaning-nya opo follow up ya. Jadi di sini ayo kita belajar terutama bahasa Inggris ya, follow up itu apa. Sekarang bisa kok dibuka di Google ya, Google Translate itu apa ya. Bisa follow up. Jadi yang pertama presentasi. Presentasi di awal-awal fokuskan ke home sharing. Ke home sharing atau seminar. Ya. Kenapa? Karena ketika baru kita join di SSW ini, di PTBS ini, tentu kita belum bisa menyampaikan apa yang disampaikan MP Presenter ketika di seminar. Nah, ketika kita mau mengundang calon mitra kita, nah kita fokuskan ke home sharing, ya, minta ke leadernya untuk mengadakan home sharing, atau kita ajak ke seminar. Lalu ketika leader kita menyampaikan quick plan, ya, atau MP Presenter menyampaikan presentasinya, nah kita belajar. Ya, belajar di situ jangan ngobrol, ya. Bisa kita catat atau bisa kita videokan, ya. Kita suara aja deh supaya lebih ringan ya. Kan ada yang rekaman suara seperti itu. Nanti ketika pulang kita bisa catat, bisa kita pelajari supaya kita pintar di sini ya. Karena kita harus menyadari siapa sih kita ini di sini di SSW. Kita sadar bahwa kita ini adalah bisnis kita sendiri. Kita harus pintar ya. Jadi tidak mengandalkan leader. Ya, ketika leader kita membantu kita untuk presentasi, kita dengarkan, kita catat gitu ya. Akhirnya kita lama-lama pintar sendiri untuk presentasi. Lalu urutan presentasi singkat. Nah, di sini ada quick plan di SSW ya. Saat seminar, seperti saat seminar ada profil produk, komisi sponsor, komisi pasangan. Nah, itu dipelajari. Reward, lalu ilustrasi 1 tahun. Presentasi adalah jantung, ya, jantung usaha ini. Kalau kita tidak presentasi, berarti jantungnya melemah, bahkan mungkin tidak berdetak lagi, ya, teman-teman. Lalu presentasi ini bisa diadakan mandiri bersama grup atau di seminar. Lalu setelah presentasi, nah kita melakukan follow up nih. Follow up itu seperti apa sih? Nah, ketika follow up itu adalah penjelasan ulang, ya. Setelah kita mengundang, terus undangan kita hadir di seminar di Tebet, ya, di Tebet. Lalu biasanya kan setelah seminar itu kita langsung turun, ya, karena waktunya sudah harus bergantian sama yang lain, kita harus turun dan biasanya kita follow up di musola. Nah, itu kita lakukan, teman-teman ya. Follow up adalah penjelasan ulang. Kita ulang lagi, kita gali lagi tadi impiannya, ya. Lalu follow up adalah kunci untuk closing, ya. Kalau nggak follow up, ya nggak akan closing, ya. Setidaknya bisa isi formulir, bahkan bisa registrasi 100.000 atau bisa untuk mulai membeli produk yang dibutuhkan, gitu ya. Follow up-nya langsung setelah presentasi, jangan nunggu-nunggu. Follow up maksimal 1 kali 24 jam supaya tidak lupa ya. Karena kalau sudah keluar dari lokasi seminar itu apalagi sudah di rumah, nah itu sudah beda lagi ya. Follow up terus tanpa henti setiap 1 pekan. Nah, ketika sudah misalnya hari Rabu besok nih hadir, nah kita follow up hari Sabtunya atau hari Rabu berikutnya kita follow up lagi itu, ya. Kita undang lagi ke seminar.
gitu ya. Lalu cara follow up dengan mengajak ke seminar. Nah, ini ya, mengajak ke seminar atau sharing bersama leader ya, atau mengikuti training. Itu ya, teman-teman. Lanjut lagi. Selanjutnya, nah ini rutinitas. Rutinitas kita, teman-teman ya, rutinitas harian pengusaha. Wah, kita pengusaha loh. Keren ya, pengusaha base ya. Yang pertama menghubungi 10 orang per hari untuk membuat janji bertemu atau mengundang ke seminar. Ya. Ini apa? Program 30 hari ya. Yang pertama mulai menyapa dan tanya kabarnya. Kita sapa dulu ya. Lalu apalagi kalau misalnya kita menyapa teman yang sudah lama tidak bertemu nih. Dan tanya kabarnya dulu ya, tanya kabarnya. Apa kabar? Sekarang tinggal di mana? Ya, sekarang kerja di mana? Seperti itu ya. Tanyakan tentang kesehatannya dan keluarganya. Kita tanyakan namanya sudah tidak lama nggak bertemu ya, tentu kita tanyakan tentang kesehatannya, keluarganya, anaknya berapa ya gitu. Lalu tanyakan pekerjaannya. Sekarang kerja di mana gitu ya, kerja atau bisnis nih. Lalu tentang hari liburnya, karena kalau misalnya hari liburnya misalnya Sabtu, nah bisa tuh kita undang ke SBS Jakarta ya, hari Sabtu. Lalu komentari positif seputar status media sosialnya. Nah, ini berarti artinya orangnya sudah kita kenal ya, kita sudah punya nomor WA-nya. Nah, kita lihat WA-nya ada statusnya, nah kita komentari tuh ya, komentari. Lalu selingi dengan jok ringan. Jok ringan ini apa ya? Seperti kata-kata yang bisa membuat dia tertawa ya. Misalnya apa nih jok ringan ya? Banyak loh jok ringan itu. Misalnya uang, ini contoh ya, contoh saja ya. Ini bisa dipakai, disesuaikan dengan keadaan dan kepada siapa kita bicara. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya sekarang pakai uang. Nah, itu apa jok juga ya, termasuk jok ringan. Lalu uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak punya uang rasanya mau mati. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bikin suasana menjadi cair. Lalu kalau misalnya kita bertemu sama orang yang sedang punya masalah gitu kan. Nah, kita kasih jok nih. Kalau kamu masih diselimuti masalah berarti kamu adalah manusia. Kalau kamu diselimuti wijen berarti kamu apa? Onde-onde. Nah, gitu. Itu jok ya. Jadi jok itu yang bisa membuat kata-kata yang bisa membuat orang tertawa, ya. Jadi jangan terlalu serius juga, ya. Lalu gali informasi sampai menemukan hot button. Nah, ini perlu banget ini teman-teman. Apalagi di SSW ini ya sudah dipelajari ya, sudah diberikan ilmunya oleh Abi ya tentang bagaimana caranya kita apa saja yang disiapkan ketika kita mau prospecting ya. Tuh ya. Salah satunya adalah yang pertama apa? Kita preparation ya. Lalu kita ice breaking, lalu give building building trust, building need. Nah, building need ini ya, building need menemukan hot buttonnya baru give solution. Tuh. Lalu jangan paksa menawarkan bisnis pada obrolan pertama. Wah iya benar. Jangan tiba-tiba kita ujuk-ujuk assalamualaikum gitu kan, sudah lama nggak ketemu gitu sama teman satu ini, tiba-tiba kita ujuk-ujuk langsung bicarakan usaha yang kita sedang jalankan sekarang, yaitu malah lebih banyak kita memberikan ketidaknyamanan ya. Tuh. Lalu buat penasaran dengan informasi singkat, misalnya ada program lunas hutang ya. Nah ini
kita sampaikan saja secara singkat ya. Lalu ada proyek perkebunan, berarti kita akan eh, tentang pupuk nih kalau perkebunan ya, ada proyek perkebunan. Lalu yang ke-9, ajak bertemu dengan ngopi bareng. Nah, ngopi bareng misalnya silaturahmi atau langsung undang ke seminar. Bisa kita ajak ngopi-ngopi dulu ya supaya suasananya lebih enak lagi, apalagi kalau kita sudah tidak bertemu lama ya, kita ajak ngopi, kita bikin janji ya, lalu silaturahmi atau langsung undang ke seminar. Kita bisa langsung undang ke seminar ya. Lalu jangan lupa edifikasi leader Anda. Nah, ini perlu juga ilmunya ya, teman-teman. Saya juga masih belajar ya, di sini masih belajar, sama-sama kita belajar di sini. Lalu jangan lupa edifikasi leader. Terkadang kita di seminar itu yang sering terjadi nih ya, coba deh lihat teman-teman mungkin ya, terkadang suka nggak ngeh gitu ya ketika kita mengundang gitu. Nah, sudah selesai nih MP Presenter menyampaikan. Nah, kita terkadang malah itu founder atau leader kita yang kita tarik-tarik untuk ketemu sama calon mitra kita. Dan kita sampaikan ke leader kita, Bu Fatimah, ini loh, misalnya saya ya, Bu Fatimah, ini calon mitra kita nih, calon mitra saya, ya. Nah, ini beliau ini adalah seorang ini gitu. Jadi yang diedifikasi itu malah calon mitra kita gitu kepada leader. Kebalik, teman-teman ya. Jadi kita edifikasi, justru edifikasi calon mitra ini kita ajak menemui leader kita atau founder atau co-founder. Ini loh Umi Elis, beliau ini seorang bidan gitu ya, dan sudah sukses di sini. Gitu. Jadi jangan terbalik teman-teman ya. Itu supaya nanti ketika Umi Elis atau leader teman-teman mau mengajak mitra itu untuk bergabung, itu kata Umi Elis itu ada bisanya. Ya, ada bisa ya, seperti ular gitu. Jadi ada kekuatan gitu. Tapi kalau terbalik itu malah wah gitu ya. Jadi ya teman-teman sendiri pasti sudah banyak ya yang mengalaminya ya. Sini kita belajar ya teman-teman. Jangan ya Dek, jangan diulangi lagi ya Dek. Lanjut AA. Nah, ini teman-teman teknik follow up dan closing. Nah, teknik follow up dan closing. Setelah presentasi selesai ya, tanyakan apa yang menarik dengan menatap matanya. Gunakan intonasi suara mantap. Nah, jadi setelah presentasi selesai ya, mau di seminar ataupun kita yang datang ke rumahnya, tanyakan apa yang menarik dengan menatap matanya. Gunakan intonasi suara mantap. Jadi kita berasa loh calon mitra itu kalau kita kurang mantap atau kita ragu-ragu ya. Jadi memang ini jam terbang ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa dilakukan saja. Ya, jadi kita tanyakan apa yang menarik dengan menatap matanya. Gunakan intonasi suara mantap. Lalu yang kedua, fokus dengan jawaban apa yang menarik. Ya, fokus misalnya dia menjawab tertarik dengan produknya. Nah, itu saja yang dibumbui ya. Jadi kita malah langsung ke produk aja. Jadi tergantung apa yang menarik. Fokusnya ke situ. Jangan pas kita tanyain apa sih yang menarik, terus kata calon mitra kita itu tentang produk deh gitu ya. Terus kita ngomongnya ke sistem, ngomongnya tentang reward. Nah, itu nggak nyambung. Ya, itu nanti belakangan nggak apa-apa
ya. Nah, itu kita bumbui apa yang menarik menurut beliau gitu ya. Lalu giring dengan pertanyaan yang jawabannya pasti ya, gitu. Ya, kalau di sini 5 kali ya, supaya apa ya, itu mengarahkan untuk closing. Misalnya beliau apa ya, menjawab kan impiannya, misalnya ada impian 7 solusi itu. Jadi Bapak dan Ibu mau umroh kan ya? Iya, gitu. Kan itu jawabannya ya. Jadi Bapak dan Ibu masih apa mau memiliki income tambahan kan Pak? Iya. Jadi apa yang kita ingat apa yang dipilih beliau itu dari 7 solusi itu, ya. Kita kita angkat lagi dengan pertanyaan yang jawabannya iya. Gitu. Apakah Bapak mau ya mempunyai rumah dan kendaraan secara cash? Iya. Lalu gimana nih mau jalan-jalan kan ya di sini gratis loh, vacation gratis. Mau Pak, Bu? Mau. Iya, mau. Jadi jawabannya iya. Lalu tunjukkan tampak murah dan tampak mudah. Ya, jadi di sini kita tunjukkan begitu murahnya ya ketika setelah impian itu dihitung ternyata miliaran rupiah. Kalau di luaran sana untuk memiliki miliaran rupiah itu harus usaha apa ya dan berapa gitu. Lalu tampak mudah ya, tampak mudah melakukannya. Ya, jadi siapapun bisa di sini asal mau, Pak, Bu. Saya akan membimbing, akan memandu Bapak. Ya, di sini sangat mudah sekali. Lalu jelaskan keuntungan join segera. Nah, ini bagus banget teman-teman ya. Jadi ketika kita follow up ya, eh, misalnya beliau kita tanya tentang impiannya, terus jawabannya iya nanti aja gitu ya, nanti aja joinnya gitu. Nah, kita sampaikan teman-teman ya keuntungannya untuk join segera. Bapak, Ibu, kalau nggak join sekarang, ini saya ada lagi nih calon mitra selain Bapak dan Ibu, ya. Nanti keduluan loh Pak. Kenapa Pak? Karena ketika Bapak bergabung sekarang, nah tim saya itu nanti bergabungnya besok misalnya, nah itu Bapak sudah mendapatkan spillover Pak, 1 gitu. Dan itu tergantung juga yang diambil sama beliau Pak. Ya, jadi kita sampaikan keuntungannya bergabung sekarang karena akan mendapatkan spillover. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Sudah tahu ya spillover ya, nanti kalau itu bisa ditanyakan nanti. Lalu gunakan teknik promo ya. Nah, apalagi sekarang ada promo nih ya, ada promo, ada diskon atau limit, garansi atau support. Ya, jadi siapapun senang banget ya dengan kata-kata promo. Apalagi ibu-ibu nih ada diskon. Nah, itu senang banget ya. Ada promo nih sekarang bulan Juli ini gitu ya. Jadi ada harganya lebih murah lagi. Jadi kita sampaikan ya promo dan diskonnya. Lalu berikan 2 pilihan. Nah, kan sudah mengikuti seminar nih, ya kan? Berarti kita bisa memberikan pilihan nih, kita menyampaikan pilihannya, ya. Bisnis atau priority, ya. Jadi nggak usah kita ingin ke basic, kita arahkan ke basic, malah kita arahkan ke bisnis atau priority, gitu ya. Dan jawabannya pastikan jawabannya ya, karena kita sudah menyampaikan kalau bisnis atau priority itu lebih menguntungkan, ya. Karena kalau priority berarti mendapatkan 31 hak usaha. Yang 20 jutanya 31 kali, seperti itu ya. Kita sampaikan semuanya, ya. Supaya closingnya minimal bisnis, bahkan bisa priority, ya. Lalu teori kupas bawang. Waduh, kupas bawang. Alasan prospek biasanya bukan alasan sebenarnya. Nah, itu
Terkadang alasannya ada ya, dibikin-bikin. Nah, kita harus pinter nih teman-teman. Kita di sini belajar ya, saya juga belajar di sini ya. Kita harus belajar. Ketika kita menghadapi orang seperti ini, jawabannya seperti ini, kita harus itu ya, harus belajar. Gali terus keberatannya dan berikan solusi. Ketika bilang nggak ada uang, terus nanti apabila tanya dulu istri, tanya dulu suami, tanya dulu anak, nah itu bagaimana caranya? Kita harus tahu ya. Lalu gali terus keberatannya dan berikan solusi ya. Lalu yang ke-9 harus menjawab semua pertanyaan. Kita harus menjawab semua pertanyaan, teman-teman ya. Terus bagaimana Bu Fatimah? Saya belum siap. Belajar terus ya. Nah, kalau di SSW ini apalagi ada YouTube-nya ya. Nah, di sini kita harus belajar, teman-teman. Kalau sudah di-share sama leader ya di exco-nya itu di apa? Lah itu kita lihat teman-teman videonya. Lalu kita apa namanya kalau supaya itu di subscribe ya, supaya terus misalnya AA Rizal apa ini ke YouTube itu kan, download ke YouTube itu kita langsung dapat notification-nya gitu ya. Kita langsung dapat dan kita langsung bisa tahu ilmunya gitu ya. Lalu gunakan teknik empati. Nah, ini. Wah, ini bahasa Inggris lagi nih teman-teman ya. Teknik empati feel 3F. 3F itu Fatimah, Fatimah, Fatimah. Oh, bukan ya. 3F itu feel, found ya. Jadi feel found itu adalah teknis. Nah, ini teknisnya dalam komunikasi ya. Dalam komunikasi khususnya dalam usaha kita nih teman-teman ya, yang bertujuan untuk membangun empati dan mengatasi keberatan ya, handling objection ini ya. Lalu feel ini artinya merasa. Langkah pertama adalah menunjukkan pemahaman. Jadi kita paham pemahaman dan penerimaan terhadap perasaan atau kekhawatiran calon mitra kita. Ya. Lalu kita mengakui bahwa perasaan calon mitra kita itu valid dan dapat dimengerti. Oke, saya mengerti kok perasaan ibu dan bapak. Ya, contohnya, saya mengerti kok perasaan ibu dan bapak ya tentang misalnya kalau di usaha ini tentang apa tuh satu hak usaha, tentang kalau bisa dibilang modal ya itu kita paham kok gitu ya. Jadi bisa disesuaikan teman-teman ya. Lalu field yang kedua field pernah merasa. Kalau ini ya, ini apa nih bahasa Inggrisnya ya. Field merasa, pernah berarti lampau ya. Jadi di langkah kedua kita berbagi pengalaman. Ya, kita berbagi pengalaman nih teman-teman. Pengalaman serupa dari orang lain atau bahkan pengalaman pribadi. Kok sama kok Bu? Sama kok Pak, sama saya, sama kok sama teman saya ketika mau masuk ke sini juga misalnya belum ada modalnya gitu ya. Sama kok Pak, Bu gitu ya. Jadi kita sampaikan pernah merasakan ya. Lalu found. Nah, ini found menemukan ya, menemukan. Langkah terakhir adalah menawarkan solusi. Ketika kita sudah merasa dan sudah kita sampaikan sama kok Pak. Nah, langkah selanjutnya adalah found, menemukan. Menemukan langkah terakhir ini adalah menawarkan solusi. Jadi kita menemukan solusinya, kita sampaikan solusinya. Berarti Pak, untuk supaya Bapak bisa langsung FO ya. Nah, kita tawarkan tuh. Kalau di SSW ada UGD ya. Apa tuh? Utang, gadai atau dagang. Nah, di sini banyak bisa ya. Ada yang dagang produk, ada yang dagangan selama ini didagangkan. Nah, hasilnya itu bisa untuk FO. Ya, apalagi sekarang
murah kok Pak, 1.750.000 ya gitu, sudah bisa ambil basic. Nah, jadi kita menawarkan solusi atau hasil positif yang menunjukkan bagaimana masalah atau kekhawatiran tersebut dapat diatasi. Gitu ya teman-teman ya. Lalu tujuan utama dari teknik fill, field, dan phone ini yaitu membangun hubungan baik dengan calon mitra kita. Lalu kita tunjukkan bahwa kita ini memahami dan menghargai perasaan mereka. Lalu meyakinkan calon mitra kita ini bahwa kekhawatiran mereka itu adalah hal yang wajar dan sering dialami oleh orang lain juga, dan kita juga pernah mengalaminya. Ya, kita jadi samakan perasaan kita. Ya, lalu mengubah perspektif calon mitra kita itu dengan menunjukkan bagaimana masalah mereka dapat diselesaikan. Ya, caranya bagaimana? Yang tadi ya, kalau di kita ini UGD, ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah kita menyampaikan fontnya, menemukan, lalu kita minta KTP-nya. Ya, KTP dan bantu isi formulirnya. Ya. Lalu jangan pernah menunda closing. Karena kalau menunda closing ya udah lewat deh teman-teman ya. Kalau sudah nanti aja deh Pak. Nah, nggak apa-apa kok Pak, nanti aja, nggak apa-apa kok Bu nanti. Wah, itu udah hilang teman-teman ya. Langsung temani ke ATM. Dan ini sudah dilakukan ya oleh leader-leader kita ya. Lanjut lagi. Selanjutnya, nah ini handling objection. Handling objection sesungguhnya yang biasa kita temui ya. Tentu kita ketika menemukan handling objection saat follow up ini tentu kita sudah melakukan interaksi ya. Yang pertama nih, siapa nih yang hari ini ketika sudah presentasi, nah ini ada yang keberatan dan bicara seperti ini. Bisnis cari-cari orang. Ya, ini sudah sering banget terdengar ya. Tenang teman-teman, mereka itu nggak ada belajar seperti kita. Ya, kita jadi harus berbesar hati. Ya, mereka nggak ada kok belajar untuk menolak, itu nggak ada. Justru kita yang belajar di sini ya. Jadi kalau ada yang bicara bisnis cari-cari orang, nah kita tanya lagi gitu. Anda sekarang bisnisnya apa? Usahanya apa? Gitu. Misalnya beliau menjawab dagang apa gitu kan. Nah, itu yang ketika kamu dagang itu yang beli siapa? Gitu. Orang kan gitu. Lalu yang kedua yang diceritain cuma yang sukses-sukses aja. Kalau yang diceritain yang nggak sukses untuk apa gitu ya. Terkadang kita ketika ada yang bicara seperti ini, kita tanya lagi gitu. Lalu kamu mau diceritain yang seperti apa? Yang nggak sukses-sukses gitu. Ya, kita tanya lagi. Lalu yang ketiga, bisnis orang kecil. Apa benar bisnis orang kecil? Gitu ya. Di sini banyak kok leader-leader yang background-nya itu nggak ini ya, orang-orang bisnis sebelumnya kok gitu ya, memang sudah bisnismen gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih kata-kata ini itu untuk menjatuhkan kita teman-teman, menjatuhkan mental. Jadi di sini memang kita harus kuat mental. Bagaimana caranya supaya kita kuat mental? Nah, itu kita belajar ya, jam terbang ya. Lalu yang keempat, menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Apa benar loh seperti ini ya. Jadi menguntungkan yang di atas. Kalau orang yang bicara seperti ini berarti belum ikut seminar ya, karena belum mendapatkan informasi presentasi ya. Katanya merugikan yang bergabung belakangan. Tahu-tahunya dengarnya dari siapa?
dengarnya katanya dari tetangganya. Nah, itu ya. Lalu yang kelima, money game, haram. Padahal kita sudah MUI, ya. Lalu 6, cuci otak dengan janji impian. Apalagi ini ya, kita nggak dicuci otaknya teman-teman ya. Kita sadar kan di sini semua ya, yang hadir di sini nggak dicuci otaknya ya. Lalu yang ketujuh, harus punya relasi banyak. Kata siapa? Ya, kita di sini eh, apa? Nggak harus punya relasi banyak kok, gitu ya. Kita bisa misalnya punya teman sedikit, bisa kok kita kembangkan, ya. Dari dua itu, misalnya dari dua itu kita bisa kembangkan lagi. Mereka kan punya teman, teman kita itu ya. Nah, jadi cukup kok, nggak banyak, gitu ya. Jadi ini apa ya, handling objection ini kata-katanya, aduh, nggak banget ya teman-teman kalau kata anak zaman sekarang ya. Lalu sudah jenuh, sudah join semua. Nah ini. Jadi kalau di SSW tenang teman-teman ya, kita di sini belajar ya, asal mau saja belajar dan merendahkan hati untuk belajar. Kalau sudah jenuh, sudah join semua, itu di sini kita ada ilmunya disampaikan Abi dan Umi itu di SLI tentang apa? 3 proses metamodel. Nah, nanti belajar lagi ya apa tuh? Yang pertama deletion, terus distortion, generalization. Wah, banyak shen-shennya ya. Nanti belajar lagi tentang apa? 3 proses metamodel ya. Ini perlu banget ini. Lalu bisnis jaringan kan susah gitu. Kalau sudah dibilang susah ya sudah gitu ya. Apa benar gitu. Kalau misalnya bisnis jaringan susah, kok banyak yang bisa, kok banyak yang sukses gitu ya. Kita lawan teman-temannya. Lalu yang ke-10, tidak menjamin masa depan. Teman-teman, kalau ada yang bilang tidak menjamin masa depan, benar nggak? Setuju nggak? Ya, berarti yang bilang seperti ini belum ikut seminar. Yuk ikut seminar dulu deh, gitu ya. Karena ketika kita ikut seminar di situ selalu diadakan recognition, ya. Lanjut, seru loh teman-teman handling objection ya, ini nggak sih? Lalu unlimited prospect. Nah ini udah ya kesimpulannya. Jadi yang pertama ini daftar nama. Ini muter aja di sini ya, daftar nama, eh, prospecting ya, lalu mengundang, lalu presentasi, lalu setelah presentasi follow up, lalu ketika follow up minta referensi untuk menambah daftar nama, lalu prospek lagi ya, terus untuk menambah daftar nama lagi, mengundang lagi. Seperti ini saja ininya ya, putarannya yang kita lakukan. Ya daftar namanya, yang pertama kita lakukan 30 program 30 hari ya, menuliskan daftar nama 300 ya, 300 daftar nama kita tuliskan dari HP seperti kita mau mengundang ya, mengundang ke acara. Nah, kita tulis semua, lalu kita undang, lalu presentasi itu bisa langsung kita presentasikan atau kita undang ke seminar, kita undang ke home sharing, lalu kita follow up. Ya, follow up-nya jangan lupa, jangan sampai kelamaan follow up-nya ya. Di situ ketika selesai di presentasi langsung follow up. Ya, jangan sampai kelamaan sampai lupa tuh ya. Lalu setelah follow up misalnya belum closing juga, kita minta referensi ya temennya atau saudaranya yang yang membutuhkan usaha ini, yang membutuhkan 7 solusi ini, kira-kira ada nggak gitu ya. Kita minta referensi. Nah, itu kita jadikan sebagai penambah daftar nama kita. Lalu kita prospecting lagi, ya. Jadi di sini jangan sampai kita putus harapan di sini, ya. Lanjut lagi. Nah, habis ternyata.
hasil dari ilmu adalah tindakan, bukan pengetahuan. Oke, jadi yang saya sampaikan ini adalah ilmu. Dan mari bersama-sama kita action, ya, tindakan, ya, melakukan tindakan. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Oke. Oh, udah habis ya, alhamdulillah. Baik, Ibu Nur Hasanah, saya kembalikan ke Bu Nur Hasanah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Fatimah yang telah menyampaikan pelajaran pada malam hari ini dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Mungkin boleh juga Bu Nur Hasanah yang leader, para leader atau siapapun ya yang sudah melakukan hari ini presentasi atau kemarin-kemarin pun presentasi, lalu setelah melakukan handling objection ini ya sudah follow up berhasil. Nah, boleh nih bisa dibagikan ke teman-teman hari ini. Ya. Silakan. Ya, silakan para leader. Ingin sharing-sharing. Ayo teman siapapun ya, teman-teman siapapun yang yang sudah berhasil ya. Ayo siapa? Pak Zamroni, boleh? Siapapun di sini ya, terbuka ya. Pak Zam, silakan Pak Zam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih, Bu, yang mau kita share sama-sama nih? Ya, share tentang sudah melakukan presentasi, lalu follow up, ya. Kalau ada keberatan-keberatan, terus bagaimana Pak Zamroni menghadapinya, gitu. Lalu Oke, baik. langsung Terus? closing. Nah, kan sudah banyak tuh closingan Pak Zamroni, ya. Oh iya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sharing bareng-bareng ya kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kakak dan adik semuanya terkait dengan pengalaman-pengalaman saya ketika kita mulai untuk follow up. Yang pertama kali untuk belajar dulu ya, untuk belajar ini kita laksanakan kepada saudara-saudara kita yang terdekat, entah saudara kandung atau sepupu dan sebagainya. Kenapa? Karena biasanya mereka ini ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama mereka akan terima langsung. Kenapa mereka bisa terima? Karena mereka kasihan melihat kita, itu yang pertama. Gitu. Itu yang pertama, mereka akan kasihan. Ya, siapa lagi yang bisa mendukung saudara kecuali saudara sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka kemungkinan besar akan menolak, itu tidak terlalu menyakitkan. Gitu. Kenapa begitu? Karena kita sudah terbiasa bersama mereka gitu. Jadi kalimat-kalimatnya yang kita bisa menilai orang lain, misalnya kita bersama orang lain atau kepada orang lain kita lakukan follow up itu, meskipun dengan kalimat yang sama, tapi kepada saudara ini tidak terlalu menyakitkan. Kenapa? Karena tadi sudah terbiasa. Dan ujung-ujungnya biasanya kalau saudara itu pasti buntutnya akan ya sudah deh sini mana produknya yang bisa saya coba. Nah, dari follow up itu kita akan mendapatkan 3 model ya atau 3 orang atau 3 jenis camit ya, calon mitra. Yang pertama adalah mereka yang langsung ya. Ya itu artinya mereka mau join, kemudian mereka akan membeli produk, mereka akan mungkin juga ikut dalam pembelian paket gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua
Yang kedua itu adalah mereka yang tidak join, tapi mereka mau beli produknya. Oke, itu yang kedua, gitu. Atau mereka akan mencoba dengan produk-produk yang mereka butuhkan. Dan model yang ketiga, mereka itu adalah orang-orang yang menolak tentu dengan pengalaman-pengalaman mereka yang tidak menyenangkan di perusahaan-perusahaan lain, atau pengalaman mereka bagaimana mereka kemudian disakiti ataupun mungkin juga dikecewakan baik oleh perusahaan, sistemnya, atau mungkin juga oleh grup mereka sendiri. Nah, kebanyakan sih yang saya pernah alami atau yang selama ini saya alami adalah mereka itu kurang puas atau tidak bisa melanjutkan dikarenakan ditinggal oleh orang yang membawanya atau orang yang mengenalkannya. Nah, hal yang seperti itu tentunya itu bisa kita eliminir dengan cara kita memperkenalkannya atau memasukkannya ke dalam sistem. Tentunya memang orang yang akan kita masukkan ke dalam sistem ini agak berat gitu. Beratnya kenapa? Karena menurut penilaian mereka sudah harus ikut jadi member dengan bayar 100.000, kemudian mereka juga harus beli produk, mereka juga harus ikut kepada sistem gitu kan, dengan membeli beberapa produk pendukung, contoh ya, buku BDP. Hal itu sih kadangkala atau bahkan ini yang menjadi apa namanya, pemicu kita yang memberatkan diri kita sendiri, karena kita merasa bahwa ketika mereka akan mengeluarkan uang segitu banyak gitu, itu kita merasa sayang-sayang gitu. Iya ya, udah beli apa namanya, udah masuk jadi anggota harus bayar 100.000, kemudian mereka harus beli produk, lalu mereka juga harus beli buku dan sebagainya gitu. Tapi itu akan terbayar dengan sendirinya ketika mereka sudah masuk ke dalam sistem yang sebenarnya dan mereka sudah mengerti bagaimana caranya bisnis ini bisa dijalankan, bahkan tanpa adanya kita sendiri, karena kita cukup mengenalkan itu kepada upline kita dan kita sudah memasukkannya ke dalam sistem, maka biarkanlah sistem yang berjalan. Kadangkala ketika kita akan melaksanakan sistem itu hambatan utamanya adalah bahwa kita merasa kasihan atau kita merasa sayang-sayang. Padahal yang seperti itu justru akan menjadi toksik buat diri kita. Itu yang selama ini kita alami dalam perjalanannya. Ada beberapa juga dari pengalaman-pengalaman pribadi orang lain gitu, bagaimana cara menjalankannya gitu. Mereka kadangkala itu membawa ataupun dengan pengalaman-pengalaman di bisnis mereka yang lama. Setiap bisnis tentu mempunyai pola-pola tersendiri ya, pola tersendiri. Ada yang memang sangat penting ataupun mementingkan pada proses penjualan misalnya gitu. Gimana caranya biar produk itu terjual gitu. Bahkan mereka dipaksa untuk menjual supaya mereka bisa mendapatkan poin, mereka bisa mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Sementara sistem yang bisa menjalankan itu mereka lupakan atau neglected gitu. Nah, hal yang seperti itu tentunya sekali lagi kekurangannya itu ada di sistem, bagaimana mereka bisa menjalankan sistem gitu. Nah, di SSW ini sistemnya sudah sangat bagus dan ini bisa kita uji coba, bukan uji coba, kita bisa bandingkan dengan support system yang lain selain SSW. Gitu. Mereka kadangkala tidak punya sistemnya, ataupun kalau mereka punya sistem itu sangat rentan sekali bisa seperti ini. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang pengalaman saya. Selanjutnya hanya satu yang seringkali menjadi menjadi hambatan bagi saya sendiri, saya pribadi, adalah kita seringkali underestimate terhadap diri kita. Akhirnya itulah yang menjadi toksik, menjadi penghambat utama bahwa kita tidak bisa sukses. Kira-kira demikian.
Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Ibu MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zamroni atas sharing-sharingnya. Selanjutnya Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin sharing juga atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bu Nur Hasanah, saya mau Ya. menanggapi Pak Zamroni dulu dong. Oh iya, iya Bu. Aduh, terima Ya, kasih Bu silakan Bu Apline. Fatimah. Iya, luar biasa nih Pak Zamroni ya. Apa ya, kalau saya lihat Pak Zamroni ini sudah mandiri ya. Buktinya di sini sudah ada nih timnya kan beberapa. Ya, di sini ada nggak Bu Dokter Andi ya? Tadi harusnya Pak Zamroni menyampaikan. Nah, bagaimana caranya ketika Pak Zamroni kok bisa sih mengajak Bu Hajah Andi ya ke sini, lalu rajin juga ke sistem. Nah, itu kan suatu kesuksesan juga tuh, ya Pak Zam. Terima kasih Ya, Bu. iya. Kayaknya nggak kelihatan deh Pak Zamron itu orangnya nggak pedean, itu nggak kelihatan banget kayaknya. Ya, sudah banyak kan Ya. closingannya dari teman-teman Pak Zamroni gitu. Nah, itu apa ya? Dan saya lihat juga Pak Zamroni juga mau belajar teachable ya, tingkat teachable-nya tinggi ya. Jadi dan yang saya lihat juga mungkin Pak Zamroni kurang untuk follow up-nya, benar nggak sih? Ya. Jadi ketika mau follow up itu apa iya gitu kan. Jadi jangan kebanyakan mikir, follow up aja. Nanti bagaimana hasilnya, nah itu kita serahkan kepada Allah gitu. Karena sudah banyak banget Pak Zamroni mengundang orang kan gitu. Sayang Pak Zamroni, diingat-ingat lagi yang kemarin sudah diundang ke seminar ya, offline ataupun online, coba di follow up lagi. Lalu dilihat lagi daftar namanya gitu ya. Apalagi Pak Siap. Zamroni dan Bu Lulu saya lihat rajin kan canvassing. Kita kan canvassing di Eco Park ya. Jadi Siap Bu follow up Apline. lagi. Ya, follow up lagi. Gitu ya. Siap Bu Apline, siap. Oke. Terima kasih Pak Zamroni. Terima kasih Bu Apline. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Selanjutnya Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin bertanya? Ya, saya boleh nanya. Ya, silakan Bapak Agung. Silakan Pak. Saya nggak ngikutin ini. Ya, ini tadi saya nggak ngikutin dari awal itu. Tadi. Hari ini undang orang acara hari Rabu. Ya, itu saya juga tadi. Pak Agung putus-putus suaranya. Putus ya, mungkin jalan dalam kendaraan kali ya. Di kendaraan. Iya. Saya kali ya. Oh, enggak ada. Tahu deh orang sekarang nggak ada yang ngerti. Suaranya kayak anak muda pacaran, Pak Agung. Putus nyambung. Oh, mungkin dalam perjalanan kali ya. Saya makanya berhenti dulu ini cari tempatnya. Ya udah di pinggir dulu kalau mau nanya. Iya Bu, soalnya di dalam perjalanan. Jadi saya masuk di pinggiran dulu. Saya coba. Iya, bahaya Pak. Mending ini minggir dulu deh. Ya ntar nggak nanya kelewat lagi. Iya gini Bu, Nah, jelas. awal Tap. ya ada aman nih. Aman, Maaf nih, aman. suara ada agak acak-acakan. Mobil panas tadi.
radiatornya bermasalah. Jadi gini, saya ngundang orang dan teman lah ibaratnya. Dia tuh memang si artis, tapi Ini lagi artisnya dengerin ini, kan aku sudah ngomong itu. artisnya masih belum apa-apa di tengah lah ibaratnya. Jadi bicara juga agak tinggi sih, artisnya tuh baru masuk di apa namanya layar lebar, baru mau masuk layar lebar. Nah, Putus lagi tuh Pak Agung. Nggak kedengeran Pak Agung. Pak Agung kok pencet itu, mute Iya kepencet. audionya. Halo, ya Ya, nyambung? Nah, ya, dengar. ya, Ya, sekarang jelas tidak nih? jelas Pak. Oh, mungkin masuk ke ini mobil kali ya. Ya, saya undang singkat kata saya ngundang Meridia, ya kan? Itu dia jawabnya kalau ada acara saya dapat duit baru saya datang, itu bagaimana ya jawabnya? Sebentar. Silakan Bu Fat dijawab. Apa tadi ya? Kalau dapat uang, kalau dapat duit, Baru Iya, datang dia. saya sudah bicara sama dia, sudah menjelaskan tentang multi-level. Tadinya dia kan memang negatif banget sama multi-level. Saya udah beberapa kali, akhirnya dia mau, karena di bidang artis itu tidak selalu enak yang katanya gambarannya enak. Yang gambarannya dilihat orang tuh enak, mewah, bapak. Saya masuk di bidang artis karena muka saya pas-pasan, ya tidak masuk juga sih di artis ternama, cuman figuran-figuran doang yang bayarannya seberapa, nungguinnya lama. Akhirnya saya sedikit-sedikit meninggalkan situ, walaupun saya di di komunitas artis saya belum keluar karena di situ adalah ladang prospek saya. Nah, ini salah satu artis saya prospek. Saya tanya, saya prospek dia untuk undang. Dia jawabnya malah gini, kalau jalan pasti pakai uang, pakai ongkos. Sementara saya makan beras, makan aja beras susah. Dia bilang kata gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, menjawab balas itu harus bagaimana ya? Dia jawab juga, yang pasti kalau aku jalan harus dapat uang nggak di sana gitu. Saya jawab, akhirnya saya jawab. Tadi kan dia tanya, saya akan jawab. Ya, kalau mau dapat ya lebih bagus. Kalau masalah itu datang aja dulu. Nanti jawabannya ada di sana, saya bilang gitu. Mungkin ada jawaban yang lebih baik kan? Coba saya tunggu jawaban Ibu. Itu. Makasih, itu aja. 50 meter. Terima kasih Pak Agung. Silakan baik, Bu Fat. luar biasa ya. Baik, langsung ya Bu Norasana ya. Silakan Bu. Jalan. Ya, luar biasa ya pertanyaannya Pak Agung ya. Ini berarti Pak Agung sudah udah melakukan interaksi ya. Jadi ketika kita melakukan interaksi, tentu pasti ada ya ini ending objection ini gitu ya, keberatan-keberatan. Ya kita tanyakan lagi gitu kan. Sekarang gini, kalau misalnya impiannya, kita tanyakan dulu impiannya gitu ya, kita tanyakan dulu impiannya gitu ya. Oh, saya mau punya mau punya income, misalnya punya income.
Sekarang boro-boro gitu kan, mau makan aja susah. Apalagi mau ke sana sini, perlu ongkos gitu ya. Lalu kita balik tanya, kalau misalnya kamu melakukan hal-hal yang seperti ini gitu ya, apalagi pikiran kamu ini seperti mempertahankan pikiran kamu seperti ini, itu kira-kira itu akan merubah nasib kamu apa enggak? Ya, kita balik tanya lagi Pak Agung. Kayaknya kalau diajak gitu, ya kayaknya ya pasti jawabannya seperti itu terus gitu kan. Jadi kita kuatkan dulu, kita yakinkan dulu, kira-kira nih gitu ya, kalau mau merubah nasib, apa sih yang kamu lakukan gitu ya. Kalau misalnya alasannya nggak punya uang gitu, nggak punya ongkos, boro-boro, kalau misalnya kamu nggak melakukan hal ini, kira-kira akan berubah nggak sih nasib kamu? Itu kan hanya alasan Pak Agung. Mungkin dia bisa pinjam ke temen ya, ke teman dia gitu. Bisa aja untuk ongkos gitu ya. Nah, ketika sudah pinjam nanti hadir ke seminar bersama Pak Agung kan, sama Pak Agung kan dianterin ya. Apa enggak ini enggak Kalau bareng? dianterin, aduh jemputnya dia ada di Depok. Jauh Oh banget. gitu, berarti berangkat sendiri ya, berangkat sendiri ya berarti ya. Rencananya biar berangkat sendiri, emang sih tadi minta jemput. Cuman masalahnya kondisinya saya sudah Jauh, nggak ada. Depoknya Depok iya. Pancoran. Ah, Nah, jauh. kalau mau berubah nasib, ya apa yang harus dilakukan? Kita balikin aja Pak, gitu ya. Jadi supaya apa ya, kita membuka mindset calon mitra kita supaya bisa merubah nasib. Jadi kita ini dirinya sendiri, diri dia kita apa ya, sadar gitu. Supaya beda kalau misalnya maaf kalau misalnya kita jemput gitu ya, jemput terus kita antar lagi pulang, itu apa ya, kurang greget aja gitu ya. Ya, nggak mudik jadinya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya masih juga seperti itu, yaitu say goodbye saja dulu sementara gitu ya. Tapi karena Mas Agungnya pertanyaannya seperti ini hari ini, ya ini tanya lagi ke calon mitra Mas Agung. Apakah mau merubah nasib? Sekuat apa merubah nasib gitu? Sekuat apa niat untuk merubah nasib? Ya, Kira-kira bisa kan pinjam uang dulu gitu. Jadi kita sadarkan dulu diri dia. Karena kalau kita isu apa ya namanya, seperti istilahnya kayak mendorong mobil mogok tuh, ya Allah. Bisa turun berok, Pak. ya. Gitu ya. Oke. Semoga menjawab ya, Pak. Baik, baik. Keren, Pak Saya udah Agung. dapat, yang penting dapat kuncinya. Karena saya sudah dapat kuncinya merubah nasib, ntar akan saya kembangkan lagi pembicaraan saya. Iya, sip. Ya, emang tadi saya udah ibaratnya mulai ya sedikit bisa apa ya, ibaratnya menyadarkan lah ternyata Iya. hal itu dia udah nggak negatif lah ibaratnya. Tapi nggak tahu juga, ini kan karena cewek, nggak tahu juga sampai sempat. Ya udah kalau gitu kirim aja duitnya ntar saya ke sana. Nah itu kadang minta gitu, bukan 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 minta kirim, minta pinjem. Nah itu saya juga bingung apa ntar kalau saya kasih Nah, duitnya ntar akhirnya nggak mendidik kan repot juga. iya, betul. Iya, takut. Iya saya pikirkan, nah ini jangan-jangan udang di balik batu nih, ada manja maunya aja nih kan gitu. Baik itu. Ada udang di balik bakwan nanti ya. Ya, tapi udah saya oke. Saya dari tadi merubah nasib ya kuncinya ya. Iya. Siap-siap. Oke, dari gitu terima kasih. Saya udah tahu kuncinya. Makasih. Iya, Ya, sama-sama, Pak. makasih Pak Agung pertanyaannya. Selanjutnya, Bapak Ibu. Bener.
Ya. Boleh Siapa? nggak, Mas Agung, boleh nggak saya kasih jawaban yang sedikit nyeleneh? Boleh. Saya berhenti lagi deh Begini, belum. begini. Pertanyaan itu kan pertanyaan di luar sistem. Artinya itu kan pertanyaan ngawur. Kita jawab aja dengan rada selengean. Lo kagak usah pakai jalan. Lo pegang HP juga jadi. Duit bakalan ngumpul. Gitu. Kenapa? Karena memang bisnis ini juga bisa dijalankan lewat HP. Gitu. Gimana caranya? Kan kita udah belajar DM, digital marketing. Kalau memang dia mau belajar digital marketing, dia tinggal duduk di rumah manis. Apalagi dia backgroundnya adalah orang dari orang seni misalnya gitu kan, orang di belakang layar. Dia bisa memerankan dirinya jadi orang yang paling hebat gitu loh, dengan kalimat-kalimatnya dia meyakinkan orang. Bisa aja gitu. Contoh yang paling gampang ketika kita ngasih ke dia nih contoh dari misalnya penjelasannya Bu Aisyah waktu kayak kemarin tuh. Gimana caranya si bocahnya itu adik kecilnya kagak bangun, kasih aja dicolek pakai itu apa namanya itu? Apa Bu Asia yang kemarin yang dicolek itu, yang diminumkan Bu Asia? Power Honey kali, Pak. Nah, itu dia, Power Honey. Pakai Kasih aja lupa colekin lagi. Power Honey. Kemudian dia makan, selanjutnya bagaimana reaksinya atau yang sudah dia rasakan dengan Power Honey itu dan bagaimana hasilnya. Setelah itu dia bisa ceritakan kepada orang. Karena backgroundnya adalah background layar lebar gitu kan ya, background seniman, dia bisa meyakinkan kepada orang. Dan itu sangat bagus gitu. Artinya dia bisa menceritakan itu tidak harus ketemu dengan jalan kepada orang, enggak, bisa lewat HP misalnya kayak gitu. Nah, apa yang bisa didapatkan dari produk yang terjual, dia bisa nutupi kebutuhannya dia. Semakin dia bisa menjual banyak dengan kalimat yang dia sampaikan, akan semakin banyak keuntungan yang didapat. Kira-kira begitu, Mas Agung. Terima kasih, Bu Nur. Benar Terima sekali. kasih Pak Zamroni. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya Pak Ibu. Wah, Mas Agungnya hilang. Ya, Bapak Ibu. Boleh di kolom chat. Mungkin ada yang mau sharing-sharing. Ayo yang sudah closing. Kasih HP mati lagi. Nah, Sami-sami Mas Agung. Alhamdulillah Mas Agung nongol lagi. Aduh, senengnya. HP-nya mati. Aduh, dompetnya tak. Aduh. Tadi sempat mobilnya emang panas jadi sempat istirahat. Nggak apa-apa HP-nya. Mas Agung. Orang yang panasan itu biasanya diikuti oleh HP yang panasan. Tenang aja Mas. Siap. Besok bisa beli HP lagi 2. Oh, amin, amin, amin. Jangan lupa satu buat saya. Utuh leadernya dulu 1. Oh iya, iya bener. Lu jangan pakai lupa sama gua. Ya Allah. Bu Asia nih, Bu Asia mau sharing-sharing juga mungkin, barangkali. Mas ya, ayo. Harus sharing. Ya, Bu Aji. Ya. Gua dulu urus diri dulu. ayo siapa lagi yang mau Bapak Ibu. sharing-sharing? Pada kemana ini? Pada yang pulas kali ya? Jam 9.33 Bu Nur Hasanah. Iya, 9:30. Kalau Bu Nur Hasana mungkin ada ini, ada pengalaman, boleh. Aku mah paling ini Bu, tapi di luar tema.
pengalaman yang tentang Lagi inget ini ini nih, praktek waktu itu apa? kan pernah kan fasting ya. Lagi inget aja nih, waktu itu pernah kan fasting di McD kan ya. Terus pertama-tama kan aku kan fasting tuh izin tuh sama tukang parkir ya. Nah, terus pas selanjutnya pernah tuh yang kedua kali kan fasting nggak izin karena kan tukang parkirnya nggak ada tuh. Pas lagi naruhin kartu diparahin sama tukang parkirnya, marah-marah dia. Kata gitu, ibu gimana sih kata gitu, nggak izin lagi sama saya kata gitu. Terus besok-besok jangan begitu ya kata. Iya pak siap. Jadi ketawa aja dalam hati sama Pak Ustadz berdua-dua kan ya. Terus Mbak gimana itu Mbak dimarahin. Ya udah kita udah kata gitu. Ya udah biarin, jangan dipikirin. Udah gitu jadi ketawa aja sampai ke rumah itu ketawa aja dimarah-marahin sama dia. Lucu banget. Itu aja sih pengalamannya. Yang baru Kayaknya belum ingat. disembur sama Pak Ustadz tuh Bu Nur. Bang Fahrinya belum disembur. Disembur dulu harusnya. Ya kan Pak Ustadznya lagi ngomong barusan tuh. Tuh jam. Itu kan passing di mana Bu Norasana? Di MC di Cipayung. Di McD Bu. Oh, oke. Iya. Iya. Tahun lalu itu. Ya kalau canvassing itu apa ya, untuk menambah daftar nama. Nah itu harus sabar juga ya. Seperti kemarin Umi Kalsum itu juga kan hasilnya pas setahun ya. Istilahnya kalau canvassing itu seperti menanam benih gitu kan. Nah itu kapan tumbuhnya itu kita kurang ya nggak tahu kita ya gitu. Jadi memang ya harus istiqomah di sini. Harus rajin-rajin untuk canvassing. Gitu. Ayo ada lagi pengalaman yang apa yang mengalami yang ada di sini ya, handling objection. Ada nggak sih apa poin berapa gitu yang pengalamannya kan di sini ada ya? Kayak apa tadi kan mana sih? Yang handling objection kayak bisnis cari-cari orang. Ada nggak sih? Benar nggak sih apa? Ada nggak teman-teman yang mengalami saat follow up itu ada kata-kata bisnis cari-cari orang? Gitu ya. Coba ada yang mau share? Lalu yang diceritain cuma yang sukses-sukses aja. Terus bisnis orang kecil. Lalu menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Lalu money game, haram. Padahal kita sudah MUI. Ya. Lalu cuci otak dengan janji impian. Harus punya relasi banyak. Lalu sudah jenuh, sudah join semua. Nah, di teman-teman di sini ada nggak sih yang saat follow up handling objeksinya seperti ini gitu. Lalu sudah jenuh, sudah join semua, bisnis jaringan kan susah. Nah, kayak gitu ada nggak? Lalu yang ke-10 tidak menjamin masa depan. Gitu. Jadi boleh sharing-sharing ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, jawaban teman-teman apa? Gitu. Boleh saya jawab sebentar ya. Nah, ini siapa ini? Pak Ustadz. Jagoannya datang. Woi, mantap. Lanjut Pak Ustadz. Silakan ini Pak ya, Ustadz. begini. Barusan kan minta dijawab ya tentang kejadian semacam itu kan. Contoh umpamanya ketika kita mengajar seseorang, kemudian dia mengatakan, wah itu sih MLM ya. Iya betul, sama kita bersama dengan MLM. Hanya saja bedanya jauh. Kalau di MLM yang lalu, yang dulu, itu kita punya kaki itu wajib lebih dari 1, lebih dari 2. Atau bisa 100 orang itu kaki kita. Nah sedangkan di sini itu hanya cukup 2 kaki saja. Itulah makanya di sini kalau bisa dikatakan MLM juga nggak sama dengan MLM yang dulu. Kalau yang sekarang ini kita pemilihan hanya sekali-kalinya, sedangkan MLM zaman dulu itu berkali-kali atau setiap bulan itu kita harus beli barang. Dan juga yang bernama poin value itu bisa
hangus bisa hangus dengan sebab kita nggak membeli gitu. Gitu ya. Nah, itu diantara jawabannya. Nah, di sini tidak seperti itu. Di sini itu yang namanya poin itu dia selamanya terus berjalan terus gitu. Arti itu tidak ada hangusnya di sini yang nama poin di sini. Itulah jawaban saya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bahwa yang bernama MLM, baik yang bernama MLM zaman dulu maupun MLM yang sekarang yang bernama PLBS, itu semuanya adalah sesuatu yang lebih bagus dibanding dengan kita bekerja dengan sendiri. Karena yang bernama MLM itu adalah al-jama'atul rahmatun. Yang namanya LM itu adalah berjamaah sifatnya. Jadi kita kerja di sini itu adalah berjamaah. Makanya Rasul mengatakan al-jama'atul rahmatun. Kalau orang bekerjanya itu dengan cara berjamaah, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah. Jawaban saya. Nah, kemudian saya selanjutnya bertanya ya. Halo? Siap. Lanjutannya yang kedua bertanya. Silakan, Halo? Pak. Oke. Silakan, Pak. Kan moderatornya istri. Oh iya. Nanya mas sebelah. Untuk bertanya ini terakhir adalah saya sebetulnya masih ada ragu-ragu di dalam mengajak orang. Apakah saya mengajak orang atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena sistem di sini itu sekarang sudah berubah. Jadi orang-orang bawahan kita itu belum pernah membayar 300.000 sehingga mereka tidak mungkin dapat mendapat BR gitu. Iya. Nah, kemudian apa sih hubungannya BR dengan orang-orang yang belum BR di bawah kita gitu? Apakah non BR di bawah kita itu termasuk downline BR kita atau bukan BR di bawah kita gitu? Oke? Itu ya pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya adalah apabila mereka itu belum BR atau masih LX atau bayarnya baru 1.700.000 lah kira-kira atau 17.500. Nah, kemudian dia itu ingin masuk BR, apakah cukup membayar 300.000 saja atau bagaimana? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab, Ibu Fatimah. Masya Allah, Masya Allah. Itu sebelahnya jawab. Ya Bu sebelah Apline. dosennya itu harus bisa jawab. Iya tuh, jawab yang di samping, ayo. Bu dosen. Penasaran, pengennya dari Bu Leader. Ustadz, ya ini terjadi kenapa bertanya seperti ini, kenapa coba kira-kira? Kenapa Pak Ustadz nggak tahu tentang BR, lalu bagaimana sih, dapat nggak sih ketika kita sudah mutasi BR, terus gimana caranya kalau LX itu untuk mutasi BR? Karena Ustadz juga suka nggak datang ke seminar. Ya, Makanya tanya sekarang. Nah, tuh tanya jadi yang sebelah, yang sering seminar. seharusnya ketika Bu Nur Hasanah pulang seminar, buka langsung kelas di rumah tuh. Sini Mbak, Harusnya. dengerin dulu gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama kenapa ragu-ragu mengajak orang? Karena kok sekarang berubah ya gitu. Berubah apanya Pak gitu ya kan? Emang apa tuh Spiderman apa yang berubah tuh ya? Baja hitam apa ya? Nah, di sini Gitu. apa ya? Jadi kita pelajari Pak. Ya, kita pelajari kenapa kok berubah ya gitu. Di sini kita tidak berubah Pak, justru kita bertambah. Jadi seperti punya dua toko, CH dan BR. Gitu ya. Nah, kemarin sampai 30 Juni itu mutasi BR itu cukup 300.000 ya, cukup 300.000 saja untuk ID LX, ID apalagi tuh, BS apa BW itu segala macam, ER ya, nah itu bisa 300.000 saja langsung bisa gitu. punya ya ID
BX BR. namanya, bukan BR BR. ya Pak, BX. Kalau BR itu sudah belanja full 1.750.000. Nah, Nah, gitu. bingung Bapak? Bingung nggak? Kan dulu kan pernah membayarnya kan sekitar 15 gitu. CH Bu, maksudnya CH. CH Iya gitu. baru CH umpamanya. Ya dulu 300 menjadi CH itu dari BS. Bisa Pak, misalnya CH, Bapak ID-nya CH, mutasi ke BR. Kalau BR berarti Bapak mutasinya 1.750.000, jadi BR. Tapi dimudahkan oleh perusahaan, bisa 300.000 saja mendapatkan 2 produk. Jadi berubah menjadi BX. Ketika ID Bapak menjadi BX karena sudah mutasi 300.000 mendapatkan 2 produk, nah Bapak bisa kalau misalnya closing nanti itu akan mendapatkan poin. Mendapatkan penjualan langsungnya sesuai dengan yang diambil paketnya gitu. Misalnya ambil paket basic, misalnya nih Bapak sudah ke BX nih ya 300.000. Nah, tiba-tiba Bapak ada closingan nih. Ambil paket 1.750.000 ya, calon mitra Bapak itu. Nah, Bapak mendapatkan 200.000 poin 1 ya. Kayak gitu, Pak. Sampai sini paham ya, Pak? Iya. Ya itu kalau untuk kita langsung. Nah sekarang umpamanya kita Ya. mengajak seseorang bayar 1 juta atau dia bayar 17,5 gitu ya. Kemudian kita letakkan di bawah kita yang paling ujung gitu, yang dia itu baru LX. Bagaimana kira-kira itu? Maksudnya gimana? Apakah gini, umpamanya saya punya Calon mitra. calon atau saya punya mitra nih sekarang ya, punya downline lah, punya downline paling ujung saya itu di antaranya umpamanya namanya Z, oke? Halo, Z Ya. umpamanya gitu ya. Nah kemudian saya sekarang menemukan seseorang bayar 17,5 gitu. Bagaimana kalau saya letakkan di Z itu? Bagaimana kira-kira keberadaannya? Kalau saya mungkin pasti dapat karena saya udah bayar kan. Bagaimana kalau untuk yang orang yang diletakkan di bawahnya dia itu? Oke? Jelas? Oke, lanjut. Itu nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Nggak dapat ya? Istilahnya kan belum ada tokonya. Iya. Kalau Pak, ya kayak gitu. Iya, jadi orang yang ada di bawah dia itu nggak dapat. Orang di atas itu tadi nggak dapat ya? Yang Karena sudah dia belum, mutasi. Ya, karena dia kalau yang belum sudah BR. mutasi dapat. Belum mutasi. Iya, karena dia belum mutasi. Oke. Iya, belum punya toko, Pak. Adapun saya tetap aja langsung dapat gitu karena itu yang ngajak saya kan. Iya. Oke. Jelas, Pak. Saya harap gini, mungkin pandangan saya gini kali ya. Tuh adanya BR ini, ini downline kita jadi pada kemana ini kalau begitu? Apakah kita harus mengajak atau membuat kaki lagi itu yang kemarin udah punya kaki 2, sekarang bikin kaki Betul, 2 Pak. lagi begitu, gitu ya? Dengan Betul, adanya, move on, Pak. oke, silakan. Iya, jadi betul kalau misalnya gini, Bapak sudah semua tuh ya, mutasi ya, benar sana. Udah punya 2 kaki lah. Nah, itu kalau misalnya Bapak sudah follow up, itu kan follow up kan selalu ya Pak. Ketika Bapak sudah follow up tim Bapak yang di bawah, ya, mereka nggak mau menjalankan ini, ya move on Bapak. Ini lagi, nama lain lagi, yang lain gitu, ya, calon mitra yang lain lagi. Kita memang dari nol semua nih Pak. Gitu. Umi, Elis, Abi, founder dan co-founder, leader-leader di atas kita semua dari nol. Nah, Dari yang dimaksud dari nol itu artinya ya itu ada 2 arti tuh. Yang pertama artinya itu kalau dari nol itu artinya bahwa downline kita udah nggak berlaku bagi kita yang sudah BR. Yang kedua maknanya itu adalah bahwa yang dimaksud nol itu adalah kita harus mencari 2 kaki lagi. Sehingga yang kemarin kita udah dapat 2 kaki, sekarang kita nyari 2 kaki lagi begitu. Itu kan makna nol itu ya di situ ya. Pandangan Betul. saya.
Iya, Jadi betul. kalau dikatakan betul, itu artinya bahwa BR itu harus mencari 2 kaki lagi. Oke? Iya, Pak. Iya, Oh iya, jadi 4 kaki kalau gitu. 4 kaki, Benar Pak. nggak? Iya. Benar nggak 4 kaki ya? Dengan 2, gitu. Enggak. Yang jelas 4 Bapak kaki. cari orang lain lagi. Ya. Iya, Kita artinya mulai dari itu nol, Pak. yang Nanti dimaksud kaki oleh saya ngerti nggak? Yang ya dimaksud kaki? jaringan, Pak. Ya, Jaringan. jaringan Iya. Ya, empat. jaringan awal deh ya, Jaringan jaringan empat. awal. Jadi Yang dari dulu awal kan semua, kita tuh Pak. sebelum BR itu kan kita udah punya jaringan 2 nih, 2 kaki itu ya. Nah, sekarang setelah kita BR, apakah kaki kita yang 2 itu hilang atau bagaimana? Atau kita harus mencari 2 kaki lagi yang lain gitu. Sehingga download kita yang lalu hilang begitu aja begitu. Oh, enggak hilang, Pak. Hah? Enggak hilang, Pak. Nah, Bapak jadi harus belajar ini. Nanti kita buka ID ya, Pak. Ya, nanti ya, Pak, kita buka ID. Ya, kita nanti home meeting, saya ke rumah Bapak, nanti kita buka ID, apa yang terjadi dengan mitra Bapak yang lama. Apakah menghilang atau tidak? Enggak Ya. ada yang hilang. Iya, nggak ada yang hilang, Pak. Supaya Bapak gitu. tahu apa hilang atau tidak, nanti kita buka ID Bapak ya. Enggak ada Nah, yang tadi hilang. kesimpulan saya tadi yang dimaksud dengan 0 dari awal lagi, itu artinya kita harus mencari 2 kaki lagi selain 2 kaki yang lama gitu. Oke, itu sebentar aja ya. Sebentar aja. Iya. Oke. Terima kasih jawabannya. Terjawab Bapak. Ya, terima kasih Pak Jawab. atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oh, Nanti CH-nya tetap face aja deh berjalan. kalau jelas. Ya, Pak Ustadz ya. Nanti privat sama Bu Nur Hasanah. Belum puas Bu kalau di rumah, pengennya sama leader langsung katanya. Nah, langsung ke rumah Abi sama Umi ke premier. Karena yang di samping saya nggak bisa jawab. Waduh, Ketahuan. belum puas. Oke, Waduh. gitu aja. Itu leadernya harus privat ke rumahnya. Ya. Jangan dilempar lagi, Bu leader. CH-nya tetap berjalan. Rumahnya jangan untuk briliannya nyari baru. Baik, selanjutnya siapa Bu Nur Hasanah? Yang mau sharing-sharing silakan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan. Apa berkaitan lagi kan? Izin Bu Moderator, sekarang waktunya Ya. sudah menunjukkan 21.51. Oh iya. Leader mengingatkan. Terima kasih. 10. Di mana AA closing statement ya AA ya? Ya, Bu. Ya, baik. Silakan Bu Fatimah untuk closing statement. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada tim SSW yang hari ini hadir di Zoom malam ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan buat kita semua, ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi tidak akan ada artinya bila kita tidak segera action, ya. Karena ketika kita action, nah kita baru deh merasakan keberatan-keberatan. Nah, kita di sini sudah belajar bagaimana cara kita handling objection, kita langsung praktekkan. Ya, insya Allah minggu depan ya kita banyak closingan ya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya dalam penyampaian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fatimah atas pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya ada tambahan dari Abi atau Umi, kepada beliau kami persilahkan.
Silakan Abi atau Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah.